Clue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Livia Nurwahidah dengan NIM 2303102219. Dan saya Nancy Eldaurativin dengan NIM 2303102202. Dan saya Levna Rabia dengan NIM 2303102199. Clue. Di sini kami dari kelompok 4 akan mendiskusikan tentang kasus pemecahan masalah yang mengenai kewajiban jangka pendek atau kewajiban lancar dari PT Sandang Jaya. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana perusahaan Sandang dapat menganalisis dan mengelola persediaan mereka dengan yang lebih efektif. Jadi, perusahaan dapat menganalisis persediaan mereka dengan menggunakan metode ABC atau Activity Based Costing atau ABCD yang disebut dengan Activity Based Costing and Reverse, untuk mengidentifikasi persediaan yang paling penting dan mengurangi persediaan yang tidak terjual. Menggunakan sistem informasi yang efektif seperti ERP atau Enterprise Resource Planning untuk mengelola persediaan dan mempermudah pengelolaan kewajiban jangka pendek. Pengaturan persediaan dengan metode just-in-time untuk meminimalisir persediaan yang tidak terjual dan mengurangi biaya gudang. Analisis dan manajemen persediaan yang efektif untuk menganalisis dan mengelola persediaan dengan lebih efektif. PT Sandang Jaya perlu memerlukan audit rutin dan penilaian persediaan. Ini dapat mencakup pemantauan penjualan, penggunaan data historis untuk meramalkan permintaan dan identifikasi produk yang bergerak lambat. Selain itu, perusahaan juga bisa menggunakan metode FIFO, First in, first out, atau LIFO, last in, first out, dalam menggunakan persediaan mereka. Apa strategi yang dapat digunakan perusahaan Sandang untuk mengurangi persediaan yang tidak terjual? Memperbaiki proses pemasaran dan pengiriman untuk mengurangi persediaan yang terjual, mengurangi persediaan yang tidak terjual dengan mengembalikan barang kepada pemasok atau menjual barang dengan harga diskon, mengurangi pengeluaran baru untuk minimalisir persediaan yang tidak terjual. Strategi mengurangi persediaan yang tidak terjual, PT Sandang Jaya bisa menggunakan beberapa strategi untuk mengurangi persediaan yang tidak terjual. Salah satunya adalah dengan mengadakan penjualan diskon atau promosi untuk produk yang bergerak lambat. Selain itu, perusahaan juga bisa menjual produk tersebut ke pengecer diskon atau outlet. Bagaimana perusahaan dapat meningkatkan sirkulasi persediaan mereka untuk mengoptimalkan likuiditas? Mengurangi persediaan yang tidak terjual dengan mengembalikan barang kepada pemasok atau menjual barang dengan harga diskon. Pengaturan persediaan dengan metode just-in-time (JIT) untuk meminimalisir persediaan yang tidak terjual dan mengurangi biaya gudang. Memperbaiki proses pengemasan dan pengiriman untuk mengurangi persediaan yang tidak terjual. Meningkatkan rotasi persediaan. Untuk meningkatkan rotasi persediaan, perusahaan perlu memastikan bahwa mereka memiliki persediaan yang tepat untuk memenuhi permintaan. Ini berarti bahwa mereka perlu memantau penjualan dan tren pasar dengan cermat. Selain itu, mereka juga bisa mencoba meningkatkan penjualan dengan strategi pemasaran yang efektif. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat adalah apakah teknologi atau sistem yang dapat diterapkan untuk membantu manajemen persediaan dengan lebih baik? Menggunakan sistem informasi yang efektif seperti ERP atau Enterprise Resource Planning untuk mengelola persediaan dan mempermudah pengelolaan kewajiban jangka pendek. Menggunakan teknologi RFID atau radio frekuensi identifikasi untuk mengelola persediaan dan mempermudah pengelolaan kewajiban jangka pendek. Menggunakan teknologi AI atau Artificial Intelligence untuk mengidentifikasi persediaan yang paling penting dan mengurangi persediaan yang tidak terjual. Teknologi atau sistem manajemen persediaan, ada berbagai teknologi dan sistem yang bisa digunakan PT Sandang Jaya untuk membantu manajemen persediaan. Salah satunya adalah sistem manajemen persediaan otomatis yang dapat membantu perusahaan melacak persediaan dan permintaan secara real time. Teknologi ini juga bisa membantu perusahaan meramalkan permintaan di masa mendatang. Selanjutnya, pertanyaan yang kelima.
Bagaimana perusahaan dapat mengelola risiko yang terkait dengan penurunan nilai persediaan atau perubahan tren pasar? Menggunakan analisis risiko untuk mengidentifikasi risiko yang terkait dengan penurunan nilai persediaan atau perubahan tren pasar. Pengaturan persediaan dengan metode just in time atau JIT untuk meminimalisir persediaan yang tidak terjual dan mengurangi biaya gudang. Mengatur persediaan dengan metode ABC, Activity Based Costing, atau ABCD, Activity Based Costing and Reverse, untuk mengidentifikasi persediaan yang paling penting dan mengurangi persediaan yang tidak terjual. Mengelola risiko penurunan nilai persediaan. Untuk mengelola risiko penurunan nilai persediaan, PT Sandang Jaya bisa melakukan diverifikasi produk ini. Berarti bahwa mereka tidak hanya menjual satu jenis produk, tetapi berbagai jenis produk untuk memastikan bahwa mereka tidak terlalu bergantung pada satu produk. Selain itu, mereka juga perlu memantau tren pasar dan permintaan konsumen secara rutin. Kesimpulan, sebagai pemula kami akan melakukan analisis persediaan PT Sandang Jaya dengan menggunakan metode ABC, Activity Based Costing, untuk mengidentifikasi persediaan yang paling penting dan mengurangi persediaan yang tidak terjual. Kami juga akan mengatur persediaan dengan metode just in time JIT untuk meminimalisir persediaan yang tidak terjual dengan mengurangi biaya gudang. Kami akan menggunakan sistem informasi yang efektif seperti ERP, Enterprise Resource Planning, untuk mengelola persediaan dan menyederhanakan pengelolaan kewajiban jangka pendek. Sekian diskusi